189. Ubah aturan kompetisi. Memenangkan gerbang dalam lebih mudah diucapkan daripada dilakukan daripada 3 besar. Ada puluhan ribu murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam, dan banyak dari mereka adalah jenius. Dalam keadaan seperti itu, jika ingin memenangkan 3 besar kompetisi sekte dalam, tidak kalah sulitnya dengan naik ke langit. Saya terdiam sepanjang malam. 2 hari. Murid dalam dari Sekte Tianji bangun pagi-pagi dan berjalan berdua atau bertiga menuju alun-alun gerbang dalam Sekte Tianji, berbicara sambil berjalan, dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Kompetisi sekte dalam hanya diadakan setiap 3 tahun sekali, meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk masuk 100 besar kompetisi, akan sangat seru melihat duel antar jenius. Pernahkah kamu mendengarnya? Kemarin, kakak senior Fu Zijian berduel dengan murid jenius inspektur bernama Feng Ze. Lin Chen berkompetisi dengan Hong Qi, murid jenius inspektur. Fu Zijian dengan mudah menghancurkan Feng Ze dengan kekuatannya yang kuat. Kekuatan, sementara Lin Chen bersaing dengan Hong Qi. Itu seri. Kakak senior Fu layak menjadi tempat kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir. Bakat dan kekuatannya tidak diragukan lagi kuat. Tapi kekuatan Lin Chen benar-benar mengejutkan. Dia baru saja memasuki sekte dalam. Berapa lama? Saya ingat dia berada di urutan kedua di alam rahasia Gunung Tianluo terakhir kali. Saya tidak menyangka dia akan memiliki kekuatan sekuat itu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Yah, kamu benar, kemajuan Lin Chen benar-benar mengejutkan. Tentu saja, dibandingkan dengan kakak senior Fu, dia masih tertinggal jauh. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, mungkin Lin Chen akan menjadi pesaing terkuat untuk tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam berikutnya. Banyak murid sedang membicarakannya, meskipun kemarin Fu Zijian dan Feng Ze, serta Lin Chen dan Hong Qi hanya melakukan duel sederhana, namun meski begitu, banyak murid yang bersemangat. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, tetapi gerakan yang digunakan oleh kakak senior Fu dan Feng Ze dalam duel kemarin, telapak tangan yang tampak lambat tetapi sebenarnya sangat cepat, sebenarnya adalah semacam konsepsi artistik. Sementara banyak murid yang berdiskusi, tiba-tiba, seorang murid di alam tiangang akhir berbicara dengan lembut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Adegan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak murid memandang ke arah murid yang tiba-tiba berbicara dengan heran. Salah satu dari mereka berkata, konsepsi artistik. Maksudmu, kakak senior Fu telah memahami konsepsi artistik. Murid yang berbicara sebelumnya mengangguk dan berkata, ya, itu adalah konsepsi artistik. Ketika kakak senior Fu dan Feng Ze berduel, saya berdiri di tengah alun-alun dan mendengar kata-kata dari beberapa diaken sekte dalam. Menurut mereka, kakak senior Fu telah menyentuh tepinya konsepsi artistik. Kiss. Banyak murid dalam yang terkesiap. Konsepsi artistik adalah semacam makna yang misterius dan misterius, mereka yang menguasai konsepsi artistik akan menjadi sangat sakti. Dengan kata lain, konsepsi seni sebenarnya sangat mirip dengan niat pedang, niat pisau, dan lain-lain, tetapi menurut konsepsi seni yang berbeda, kekuatan dan cara yang digunakannya berbeda-beda. Misalnya konsepsi artistik angin, konsepsi artistik guntur, konsepsi artistik api, dan lain-lain. Namun konsepsi artistik ini sangat berbeda dengan niat pedang dan niat pedang. Jika Anda ingin memahami arti pedang atau pedang, Anda harus terlebih dahulu memahami kekuatan pedang atau kekuatan pisau. Namun, memahami konsepsi artistik angin, guntur, api, tidaklah sesulit itu, sebagai niat pedang atau pedang. Namun meski begitu, mampu memahami konsepsi artistik adalah sebuah kejeniusan langka yang hanya terjadi sekali dalam 1 abad. Sangat-sangat menakjubkan. Kakak senior Fu benar-benar jenius. Dia berada di puncak alam tiangang dan telah menyentuh konsepsi artistik. Banyak murid yang menghela nafas iri dan kagum. Beberapa orang bertanya-tanya, kalau begitu, tahukah Anda konsepsi artistik seperti apa yang ditampilkan kakak Fu kemarin? Saya tidak tahu, tetapi menurut beberapa diakon, konsepsi artistik yang disentuh oleh kakak senior Fu seharusnya adalah konsepsi artistik tentang kecepatan. Beberapa diaken juga mengatakan bahwa yang dipahami oleh kakak senior Fu adalah konsepsi artistik tentang kelambatan. Ceritakan secara spesifik, kecuali jika budidayanya telah mencapai ranah Taoisme sejati. Murid yang berbicara sebelumnya menghela nafas dan berkata, untuk memahami konsepsi artistik, pejuang biasa hanya dapat menyentuh konsepsi artistik dan memahaminya jika budidaya mereka mencapai puncak alam Dao sejati. Bahkan seorang pejuang jenius harus mencapai tahap tengah dari alam Dao sejati atau bahkan tahap akhir dari alam Dao sejati sebelum dia hampir tidak dapat berhubungan dengan konsepsi artistik. Dan kakak senior Fu baru berada di puncak alam tiangang, dan dia telah menyentuh batas konsepsi artistik. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, kakak senior Fu pasti akan mampu sepenuhnya menguasai konsepsi artistik tentang kecepatan dan kelambatan sebelum dia mencapai tahap akhir dari alam Dao sejati. Terlalu kuat. Sungguh luar biasa. Banyak murid yang senang dengan pemuda yang berbicara itu, dan konsepsi artistik mereka sangat halus.
Mereka hanya pernah mendengarnya sebelumnya dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Fu Zijian, yang menempati posisi kedua di urutan terakhir. Kompetisi sekte dalam telah menyentuhnya. Tepi konsepsi artistik. Sementara banyak murid berdiskusi dengan hangat, semua orang telah tiba di alun-alun gerbang dalam. Pada saat ini, sejumlah besar murid telah berkumpul di alun-alun gerbang dalam. Di alun-alun gerbang dalam. Sekilas, mereka semua berkepala hitam, seperti awan hitam besar. Secara umum, seluruh alun-alun juga sangat ramai, dengan banyak murid berdiskusi satu sama lain. Lin Chen dan Yuan Fei datang ke alun-alun bersama-sama, dan mereka berdiri di sudut alun-alun, memandang dengan tenang ke tengah alun-alun. Karena kebutuhan kompetisi sekte dalam, alun-alun gerbang dalam sekte Tianji, yang awalnya dapat menampung hampir 100.000 orang, kini telah diubah. Ada 100 arena besar di alun-alun yang panjangnya 1 km dan lebar 1 km. Di tengah alun-alun juga telah dibangun menjadi. Ada banyak kursi di podium besar, tempat para tetua sekte dalam dan pemimpin sekte Tianji duduk. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang tiba di alun-alun sekte dalam, termasuk banyak murid sekte luar. Hadir. Murid sekte luar secara alami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam, tetapi ini tidak mencegah mereka datang untuk mengamati kompetisi murid sekte dalam. Menurut pengalaman kompetisi sekte dalam sebelumnya, secara umum, sekte luar setelah para murid menonton kompetisi sekte dalam, akan ada kegilaan budidaya di sekte luar. Ini adalah lingkungan kultivasi yang baik, dan kompetisi sekte dalam adalah mekanisme untuk merangsang kultivasi mereka. Tentu saja, para tetua sekte Tianji senang melihat ini. Lagi pula, jika sekte ingin bertahan lama, itu para murid harus bekerja keras untuk mengolah dan mengisi kembali darah segar. Lihat, kakak senior Fu ada di sini. Dan kakak senior Hong Qihong, kakak senior Feng Ze. Semua murid jenius dari utusan inspeksi ada di sini. Saudari Sue Lingyun juga ada di dalam. Tiba-tiba, ada keributan di alun-alun. Di sisi lain tempat Lin Chen dan Yuan Fei berdiri, ratusan murid dengan tingkat budidaya alam puncak Tiangang muncul pada saat yang sama. Masing-masing memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang kuat. Lin Chen dan Yuan Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka. Saya melihat ke sana. Di tepi kerumunan, tiba-tiba saya melihat Sue Lingyun dan Ao Xin yang tak bernoda. Tampaknya merasakan Lin Chen, Sue Lingyun berbalik. Dia menoleh dan menatap Lin Chen dari kejauhan, tapi segera, sosok Sue Lingyun dihadang oleh sejumlah besar murid batin. Di sisi lain tidak jauh dari Lin Chen dan Yuan Fei, seorang pemuda memegang pedang besar di tangannya dan memandang sekelompok murid patroli berbakat dengan wajah tegas. Tempat pertama dalam kompetisi sekte dalam ini pasti aku. Pemuda itu mencibir, perlahan menutup matanya, dan beristirahat. Pemuda inilah yang belum lama ini berhasil menyelesaikan misi memusnahkan sekte bintang 5 Tyrannical Human. Pada saat yang sama, dari jalan di luar alun-alun, seorang murid tahap akhir dari alam Tiangang berjalan perlahan. Dia memancarkan momentum yang luar biasa. Momentum ini jauh lebih kuat daripada banyak murid dengan tingkat kultivasi puncak alam Tiangang. Di bawah tekanan momentum besar ini, semua murid dalam menjauh darinya. Tidak ada murid dalam jarak 100 meter di sekitarnya. Keseluruhan orang terlihat sangat berbeda. Dia tidak memiliki senjata apapun di tubuhnya, tetapi kakinya memancarkan cahaya redup, tampaknya karena dia memiliki keterampilan kaki yang kuat. Yang lebih penting adalah pemuda itu menggunakan gerak kaki yang sangat halus. Dia berjalan dengan sangat ringan dan misterius. Dari mana dia lewat, tidak ada energi nyata yang mengalir keluar sama sekali. Penggunaan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, semakin banyak murid sekte dalam yang berdatangan. Menurut pengalaman kompetisi sekte dalam sebelumnya, setelah semua murid telah tiba, langkah selanjutnya adalah pengundian untuk menentukan lawan dari murid-murid yang berpartisipasi dalam sekte dalam kompetisi. Pada saat ini, banyak tetua sekte dalam dari sekte Tianji, serta Sue Yunlong, pemimpin sekte Tianji, juga akan tiba. Kompetisi sekte dalam diadakan setiap 3 tahun sekali dan merupakan acara terakbar dari sekte Tianji. Hal ini berkaitan dengan masa depan jangka panjang sekte Tianji, sehingga tentu saja pemimpin sekte Tianji harus datang untuk memimpinnya. Demikian pula, banyak tetua sekte dalam juga akan muncul dan memimpin kompetisi sekte dalam pada saat yang bersamaan. Selain itu, banyak sekte lain di wilayah Yan'an, serta keluarga dan kamar dagang kekuatan besar, juga akan datang untuk menyaksikan kompetisi sekte dalam sekte Tianji hari ini. Anda harus tahu bahwa sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an. Ketika sekte Tianji mengadakan kompetisi sekte dalam, sekte lain dengan sendirinya akan mengirimkan muridnya untuk mengamati. Selain membiarkan juniornya menimba ilmu, juga dapat saling mempromosikan. Pertukaran dan dengan demikian memperluas pengetahuan satu sama lain. Hubungan
Di alun-alun gerbang dalam, ada jalan yang sangat lebar, disiapkan khusus untuk para pahlawan dari seluruh wilayah Yan'an. Saat ini, ada banyak pejuang dengan aura kuat dan kultivasi tingkat lanjut di jalan ini. Tuan Qian, ternyata kamu juga ada di sini. Tentu saja kamu datang. Sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an. Tidak ada bandingannya dengan sekte kecil kami, jadi kali ini saya membawa beberapa terbaik dari sekte. Para murid datang untuk menyaksikan pertempuran, berharap dapat menginspirasi mereka. Satu sama lain, kali ini saya juga membawa beberapa murid sekte untuk menunjukkan kepada mereka apa itu jenius, agar tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Alasan yang sama. Banyak pemimpin atau tetua kekuatan sekte datang ke lapangan sekte Tianji, mengobrol dan tertawa satu sama lain, dan berjalan ke kursi VIP yang telah disiapkan di tengah alun-alun. Selain itu, 4 sekte besar lainnya dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an, Lembah Changlong, Aula Wushuang, Sekte Ciyun dan Sekte Chunyang, semuanya memiliki beberapa tetua sekte dalam dan lebih dari selusin murid sekte jenius. Di alun-alun, semua murid dalam sekte Tianji menunggu dengan tenang sampai orang-orang ini duduk. Setelah semuanya siap, langkah selanjutnya adalah pengundian untuk persiapan kompetisi. Pada saat ini, tetua agung dari sekte dalam sekte Tianji, mengenakan jubah biru, dengan aura yang kuat dan sangat tenang, perlahan berdiri dari tempat duduknya. Melihat ini, alun-alun tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan semua murid melihat pada itu menuju tetua agung dari sekte dalam. Tetua agung menghidupkan esensi sebenarnya dari dantiannya, dan suaranya ditransmisikan dengan kejelasan yang tak tertandingi. Perhatian semuanya, kompetisi sekte dalam ini akan segera dimulai. Sebelum kompetisi sekte dalam, peraturan kompetisi sekte dalam ini akan diumumkan. Pertama-tama, kompetisi sekte dalam tidak mengizinkan penggunaan berbagai senjata dan racun tersembunyi. Untuk aturan detailnya, Anda dapat melihat token kompetisi sekte dalam. Kedua, kompetisi sekte dalam ini dibagi menjadi 2 babak, babak pertama, babak penyisihan, dan babak kedua. Pertandingan peringkat. Boom. Seluruh alun-alun berguncang seketika, dan semua murid memasang ekspresi keheranan di mata mereka. Format kompetisi sekte dalam tahun ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bab 190, Hadiah Kaya. Babak Knockout. Pertandingan peringkat. Apa yang terjadi? Mengapa metode kompetisi-kompetisi sekte dalam tahun ini tiba-tiba berubah? Sebelumnya, sekte tersebut belum mengeluarkan pengumuman apapun tentang perubahan metode kompetisi sekte dalam kompetisi. Pengumuman. Di alun-alun sekte dalam, banyak murid sekte dalam sedang berdiskusi, dengan keraguan dan kebingungan di wajah mereka. Di masa lalu, dari kompetisi sekte dalam sekte Tianji, setiap orang akan melakukan undian untuk menentukan lawan satu sama lain. Siklus ini berlanjut hingga ditentukan peringkat 100 teratas dalam kompetisi. Namun, karena banyaknya murid yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam, setiap kompetisi sekte dalam memakan waktu yang sangat lama, dan yang paling lama bahkan berlangsung selama sebulan. Anda harus tahu bahwa sekte Tianji adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an. Ia memiliki banyak murid. Hampir di setiap kompetisi sekte dalam, jumlah murid yang berpartisipasi mencapai puluhan ribu. Dalam situasi ini, lawan selalu ditentukan dengan cara undian yang memakan waktu, tentu sangat lama. Tentu saja, meskipun melakukan hal ini membutuhkan waktu yang lama, hal ini juga dapat memastikan bahwa semua murid yang mampu dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya. Oleh karena itu, pemeringkatan yang ditentukan setelah berakhirnya kompetisi sekte dalam sebelumnya sangatlah adil dan meyakinkan. Namun, metode kompetisi-kompetisi sekte dalam ini tiba-tiba berubah. Sebelumnya, murid dalam dari sekte Tianji tidak memiliki pengetahuan dan belum menerima berita apapun tentang metode kompetisi-kompetisi sekte dalam ini. Di meja VIP, banyak pemimpin dan tetua kekuatan besar sedikit mengernyit dan berbisik satu sama lain. Mereka jelas terkejut karena sekte Tianji tiba-tiba mengubah aturan kompetisi sekte dalam. Di antara banyak pemimpin kekuatan sekte, hanya tetua dari 4 sekte besar lainnya yang mengendalikan sekte Tianji yang berbeda. Ekspresi mereka acuh tak acuh, seolah-olah mereka sudah menduga hal ini. Seorang pemimpin kekuatan di tahap tengah alam Dao sejati memperhatikan perilaku aneh para tetua dari 4 sekte utama sekte awan merah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semuanya, tahukah Anda alasan mengapa sekte Tianji tiba-tiba mengubah aturan kompetisi sekte dalam kali ini? Mendengar ini, seorang tetua dari sekte awan merah tersenyum ringan dan berkata, haha, sekte Tianji tiba-tiba mengubah aturan kompetisi sekte dalam. Tentu saja, ada alasannya. Mengenai alasan spesifiknya, saya yakin pemimpin sekte Tianji harus memberi kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Yang itu pemimpin pasukan tampak bingung. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada alasan mengapa sekte Tianji tiba-tiba mengubah aturan kompetisi sekte dalam. Tetapi meskipun sekte Tianji melakukan ini, itu masih merupakan masalah internal dalam sekte Tianji.
Mengapa hal ini perlu dijelaskan kepada sekte lain di wilayah Yan'an? Pemimpin pasukan masih ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat tetua sekte awan merah telah menutup matanya untuk beristirahat, dia tidak bisa menahan untuk menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya, tetapi dia masih melihat kebingungan di wajahnya. Titik. Pada saat yang sama, di suatu tempat jauh di pegunungan Molian ribuan mil jauhnya dari sekte Tianji, hampir 100 pembangkit tenaga listrik alam Zendao dan ribuan prajurit puncak alam Tiangang berkumpul, dibagi menjadi 5 kelompok, dan saling berhadapan. Jauh dari mereka, ada hutan lebat yang diselimuti kabut hitam. Tempat kabut hitam ini persis dengan tempat misterius kabut hitam yang ditemukan Lin Chen, Ao Xin dan lainnya beberapa bulan lalu. Jauh di dalam pegunungan teratai hitam, sejumlah besar monster ketakutan oleh aura yang dipancarkan oleh banyak orang kuat di alam Dao sejati, dan mereka melarikan diri ketakutan. Dalam sekejap, area tersebut menjadi kacau, monster terus-menerus mengaum, dan sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi dikumpulkan dihancurkan oleh monster yang melarikan diri ke segala arah. 5 kekuatan yang berkumpul di luar kabut hitam misterius masing-masing memiliki lebih dari 20 orang kuat di alam Dao sejati dan ratusan prajurit puncak di alam Tiangang. Dengan begitu banyak orang kuat yang berkumpul, mereka hampir sebanding dengan sekte besar, dan apakah mereka orang kuat di alam Dao sejati atau pejuang puncak di alam Tiangang, masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka adalah elit di antara yang lain. Elit di antara para prajurit pada level yang sama. Kelima kekuatan saling berhadapan. Di antara kekuatan yang paling dekat dengan kabut hitam misterius, semua prajurit di antara mereka mengenakan kostum sekte Tianji. 4 kekuatan yang tersisa adalah Lembah Changlong, Sekte Chunyang, Sekte Ciyun, dan Istana Wushuang. Semua kekuatan yang diwakili oleh 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an berkumpul di sini. Memang benar bahwa Sekte Tianji Anda menemukan tempat ini terlebih dahulu, tetapi jika Sekte Tianji ingin memonopoli tempat ini, itu akan terlalu berlebihan. Di salah satu kamp Sekte Awan Merah, seorang tetua dari Sekte Awan Merah yang berada di kata puncak alam Dao sejati dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, kabut hitam misterius ini sangat berbahaya. Saya khawatir Sekte Tianji Anda ingin mengambil semuanya untuk Anda, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan. Itu benar. Bahkan jika 5 sekte utama kita bekerja sama, kita tidak bisa menghilangkan kabut hitam misterius ini. Hal-hal yang ada di dalam kabut. Cara terbaik adalah mengumumkan masalah ini ke seluruh wilayah Yan'an dan membiarkan sekte dengan kekuatan dan potensi di wilayah Yan'an berpartisipasi. Tentu saja, kami harus membahas masalah kuota secara detail. Titik. Sekte Tianji, alun-alun gerbang dalam. Babak sistem gugur dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok yang terdiri dari 100 orang terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Siapapun yang tersingkir dari ring akan tersingkir. 10 orang terakhir dapat maju ke babak sistem gugur kedua. Tetua Agung melanjutkan, pada babak kedua babak sistem gugur, setiap orang satu grup digabungkan dengan 9 grup lainnya untuk membentuk grup yang terdiri dari 100 orang. Sama seperti babak sistem gugur pertama, mereka yang tersingkir dari ring dianggap tersingkir, dan yang terakhir 10 orang bisa maju. Pada babak sistem gugur ketiga, kompetisi gerbang dalam tahun ini akan diikutsertakan. Jumlah orang dibagi menjadi 3 kelompok. Kecuali kelompok ketiga yang beranggotakan kurang dari 100 orang, kelompok pertama dan kedua adalah grup yang terdiri dari 100 orang. Di antara mereka, 40 orang terakhir di grup pertama dan kedua dapat maju, dan 20 orang terakhir di grup ketiga Anda dapat maju dan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan final untuk 100 orang teratas. Di dalam grup kompetisi, setiap grup memiliki 100 orang, 10 orang dapat maju, dan 90 orang akan tersingkir. Tingkat eliminasi mencapai 90%. Di alun-alun, banyak murid dalam memiliki ekspresi keheranan di wajah mereka. Menurut tingkat eliminasi ini, setelah eliminasi babak pertama, hanya tersisa kurang dari 3.000 orang, dan setelah eliminasi babak kedua, hanya tersisa kurang dari 300 orang. Orang tersisa. Ketika babak ketiga babak sistem gugur selesai, 100 teratas kompetisi gerbang dalam tahun ini akan terungkap. 3 babak sistem gugur dapat diselesaikan dalam 1 hari, dan 100 teratas dapat ditentukan secara resmi. Kecepatan seperti itu jauh lebih cepat dari kompetisi sekte dalam sebelumnya. Lin Chen juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Menurut aturan kompetisi ini, tidak dapat dihindari bahwa beberapa murid yang memiliki kekuatan untuk masuk 100 besar akan kalah dalam huru-hara. Namun, Lin Chen percaya bahwa para tetua dari Sekte Tianji tidak bisa tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka tetap memilih metode kompetisi ini. Dan keuntungan terbesar dari metode kompetisi ini tidak diragukan lagi dapat mengakhiri kompetisi gerbang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menentukan 100 teratas, 10 besar, dan teratas 3 di kompetisi gerbang dalam ini. Dengan kata lain, tetua Sekte Tianji berencana untuk mengakhiri kompetisi sekte dalam sesegera mungkin, tapi, menukar tingkat suan menengah dan latihan lanjutan serta seni bela diri.
Dengan kata lain, mulai sekarang, selama mereka memiliki poin kontribusi yang cukup, itu bisa ditukar dengan tingkat suan menengah dan keterampilan tingkat lanjut serta seni bela diri. Ini saja sudah sangat berharga bagi murid batiniah. Setelah mendengar hadiah dari kompetisi sekte dalam ini, alun-alun yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi bersemangat kembali. Itu berubah. Aturan kompetisi telah berubah, dan bahkan hadiahnya menjadi lebih kaya. Ya Tuhan, tempat pertama sebenarnya dapat memilih teknik atau keterampilan bela diri tingkat suan tingkat atas. Kompetisi memiliki yang paling banyak. Untuk menghargai seni bela diri atau seni bela diri tingkat tinggi tingkat suan, saya tidak menyangka bahwa kompetisi sekte dalam ini benar-benar akan memberi penghargaan kepada keterampilan dan seni bela diri tingkat suan tingkat atas. Latihan dan seni bela diri tingkat suan tingkat atas. Semuanya ada di wilayah Yanan. Harta yang tak ternilai harganya. Titik. Banyak murid batin tampak bersemangat. Kompetisi sekte dalam ini lebih sulit daripada yang sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, imbalannya juga sangat kaya. Teknik seni bela diri tingkat suan tingkat atas sangat berharga di beberapa sekte berukuran sedang. Umumnya, hanya pemimpin klan dan pemimpin klan generasi berikutnya yang dapat mempraktikkannya. Misalnya, keluarga Lin Chen mengendalikan kota besar, tapi meski begitu, hanya ada satu teknik tingkat atas suan di klan. Terlebih lagi, tempat pertama dihadiahi dengan pil Qiang. Pil Qiang adalah sisa dari berdirinya Sekte Tianji, karena bahan pemurniannya sangat berharga dan besar. Sejauh ini, meskipun Sekte Tianji memiliki keterampilan alkimia, ia tidak dapat memurnikan pil Qiang. Dan seiring berjalannya waktu, dari lusinan pil Qiang yang tertinggal saat Sekte Tianji didirikan, sekarang hanya tersisa sedikit, yang sangat-sangat berharga. Seperti halnya Qi Gathering Pil, Qiang Pil memiliki efek meningkatkan energi sebenarnya dari dantian seorang pejuang, namun yang terpenting adalah Qiang Pil dapat mengubah kualifikasi seorang pejuang. Kecuali jika ia adalah seorang pejuang dengan kualifikasi sempurna, prajurit lain manapun yang mengambilnya akan mengalami peningkatan kualifikasinya. Kualifikasi seorang pejuang berbeda dengan bakatnya, yang disebut kualifikasi mengacu pada jumlah dan kecepatan seorang pejuang menyerap dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Beberapa pejuang dengan kualifikasi cepat juga dapat mencapai terobosan dalam kultivasi dengan cepat. Bakat berbeda dengan kualifikasi, dengan kata lain bakat seorang pejuang adalah pemahaman sang pejuang. Semakin berbakat seorang pejuang, semakin cepat dia memahami seni bela diri dan mempelajari keterampilan seni bela diri. Lin Chen memiliki pemahaman yang kuat dan kualifikasi yang baik, tetapi dibandingkan dengan banyak orang jenius di Sekte Tianji, kualifikasinya agak berbeda. Tetapi jika dia mendapatkan pil Qiang ini, kualifikasinya pasti akan meningkat. Kedepannya kecepatan berlatih pasti akan jauh lebih cepat.